Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Harus Nonton. By the way, apa kabar kalian para pencinta alur film yang tiap hari nonton YouTube mulu? Karena percuma nonton kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Oke lah, di video kali ini admin akan membawakan sebuah film berjudul The Raid 2024, di mana film ini mengisahkan teror yang dilakukan oleh seekor kanguru yang menjadi ancaman umat manusia. Oke lah, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe saja, biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Film dibuka dengan memperlihatkan keindahan suasana alam di negara Australia. Dan ternyata di tempat itu terdapat seekor kanguru brutal yang telah memakan korban. Lalu film pun baru dimulai. Left. Scene kemudian beralih pada seorang pria bernama Ellison yang sedang berburu bersama guguk peliharaannya. Dirasa perangkapnya mendapat sesuatu, Ellison yang bersenjata langsung mengeceknya. Ternyata hewan yang terkena perangkap adalah seekor kanguru brutal. Apakah Ellison baik-baik saja? Scene kemudian beralih pada seorang poluan bernama Julia yang baru saja tiba di depan bar. Sesaat kemudian, Ellison yang masih selamat langsung melaporkan penyerangan yang dilakukan oleh kanguru brutal. Dan yang lebih anehnya, meski sudah didor-dor berkali-kali, kanguru itu masih tetap hidup. Mendengar hal itu, Julia pun mengira jika Ellison ini mengadi-ngadi dan tidak terlalu menggubrisnya. Di dalam bar, Julie langsung mengamankan Dika dan John yang sedang ribut akibat perkara traktiran tuak. Lalu setelah mengamankan mereka, Julia dan si ketua tambang bernama Anton sepakat menghukum mereka dengan cara pulang nyeker. Singkat waktu, malam pun tiba. Mereka yang sedang berjalan kembali ribut dan saling menyalahkan. Di tengah adu mulut, Dika yang kebelet buang air meminta John untuk menunggu. Namun di saat itu pula, Dika pun heran setelah mendengar suara aneh yang menghampirinya. Malang sekali, mereka pun harus mokat di mukbang kanguru. Di keesokan harinya, Julia yang mendapat laporan langsung OTW menuju TKP. Sontak Julia pun kaget saat melihat jasad mereka berdua yang berantakan. Lantas Julia pun menyerahkan jasad mereka pada petugas otopsi. Tak lama kemudian, Ellison yang sedang berburu mengatakan jika mereka tewas akibat diserang kanguru yang ia katakan kemarin. Mendengar hal itu, Karin meminta Ellison untuk tidak mengada-ngada. Lalu Ellison pun berkata jika kanguru itu seperti zombie. Singkat waktu, Julia yang penasaran langsung pergi ke ruang jenazah untuk menanyakan penyebab kematian mereka berdua. Sambil memperlihatkan luka-luka mereka, dokter berkata jika mereka tewas akibat diserang hewan buas. Di tengah obrolan, Julia mendapat panggilan dari tim penyidik jika mereka telah mendapat seorang yang dicurigai. Mendengar hal itu, Julia pun meminta tim penyidik mengirim foto tersangka, sementara ia akan pergi menemui Dave. The violent rap sheet, including a... Dave, can you get one of your new... doesn't have an alibi? Sampainya di area pertambangan, Dave yang mendapat informasi dari pihak kepolisian langsung menyerahkan si botak untuk dibawa ke polsek. That's it.
Singkat waktu dengan pedenya, Julia berkata jika teror di kota ini sudah terkendali karena si pelaku sudah berhasil diamankan. Mendengar hal itu, Michelle pun senang karena anaknya bisa kembali latihan fisik, di mana sebentar lagi ia akan mendaftarkan Anton di kepolisian. Di malam harinya, Anton terlihat bersiap untuk latihan fisik. Namun saat melintasi area hutan, Anton pun panik setelah mendengar suara yang aneh. Naas sekali, Anton pun mokat di mukbang kanguru zombie. Beberapa jam kemudian, Julia pun mendapat telepon dari Michelle yang mengabarkan hilangnya Anton ketika sedang latihan. Merasa ada yang aneh, Julia pun langsung OTW. Betapa kagetnya Julia saat melihat Anton mokat persis seperti dua pemuda sebelumnya. Di tengah kesedihan yang mendalam, Michelle seakan menyalahkan Julia yang mengatakan jika situasi sudah aman. Setelah mengevakuasi Anton, Julia yang bersedih langsung menemui Karin. Ia pun curhat tentang rasa bersalahnya yang mengakibatkan kematian korban. Setelah kejadian itu, bukannya merenung, Julia malah mengira pelaku dari semua ini adalah si botak. Mendengar hal itu, Karin pun menasihati Julia untuk jangan asal nuduh, karena semua harus ada buktinya. Lantas Julia pun khawatir jika yang dikatakan Ellison itu benar. Lalu Julia pun mengajak Ellison dan para warga untuk melakukan pemburuan. Di keesokan harinya, mereka pun bersiap untuk berburu. Lalu sebelum pergi, Julia pun meminta Deb dan krunya pergi ke TKP. Sementara ia akan pergi ke area camping, tempat Ellison menemukan kanguru zombie. Sibanya di area camping, mereka pun langsung mempersiapkan senjata. Lalu mereka pun merasa jika kanguru itu terinfeksi zat kimia dari air yang tercemar. Melihat kengerian di tempat ini, Julia semakin yakin jika kanguru yang mereka hadapi bukanlah kanguru biasa. Singkat waktu, malam pun tiba. Di sisi lain, tim Dev yang baru tiba langsung melihat bangkai sapi tergeletak. Melihat hal itu, Jenny pun yakin jika mereka sudah dekat dengan buruan. Lantas, Deb langsung mengarahkan anggotanya untuk berpencar. Setelah pencarian, Liam pun heran dengan suara yang aneh. Lalu tiba-tiba mendengar suara kecelakaan mobil, Julia yang khawatir bergegas mengeceknya. Dave, please. Are you okay? I'm gonna take you home. Come on! Come on! Naas sekali, dia pun menjadi korban kanguru zombie. Beberapa saat kemudian, Karin dan Ellison berusaha menenangkan Julie. Dan tiba-tiba melihat kanguru yang masih hidup, Julia yang ingin menghentikan teror ini berniat melakukan sesuatu. Alive. Yeah, he might be. Bukannya kabur, Julie yang sok berani malah nabrak. Dan bukan itu saja,
Kini posisi mereka jauh dari kota. Lalu Ellison mengajak mereka untuk pergi ke karavan miliknya. Lost him for a while. Sesampainya di karavan, mereka berencana pergi ke kota dengan menggunakan mobil milik Ellison. Akan tetapi, Ellison baru ingat jika aki mobilnya lagi drop dan harus dicas dulu. Dan sungguh sialnya, generator miliknya berada di tengah ladang. Lantas Julia pun berniat untuk menyalakan generator supaya bisa mengecas aki. Untung saja itu hanya guguk milik Ellison yang masih hidup. Oh my goodness, what a good boy. Betapa senangnya Ellison saat melihat guguknya kembali dengan selamat. Kemudian Ellison meminta Julie untuk menunggu sebentar sampai aki mobilnya mendapat daya. Beberapa jam kemudian mereka pun langsung bersiap, sementara Julie memasangkan aki mobil. Untung saja mereka pun berhasil selamat dari kanguru zombie. Sesampainya di bar, Julie memperingatkan semua orang untuk waspada karena saat ini para warga sedang terancam dengan keberadaan kanguru zombie. Ternyata si kanguru masih mengejar sampai ke kota. Saat kanguru muncul, mereka pun masuk dan menutup semua pintu. Where's he going? I can't see him. Where is he? Sesaat kemudian, Julia pun heran dengan si kanguru yang tiba-tiba hilang. Dan tak lama kemudian, mereka pun heran dengan datangnya bantuan yang hanya seorang polisi. Lantas mereka pun memperingatkan si petugas untuk masuk ke dalam mobil. Melihat kanguru menghampiri bar, mereka pun langsung menyuruh pengunjung ke dalam basement. Di saat itu pula, Julia yang tidak ingin Karin dalam bahaya menyuruhnya untuk bersembunyi, sementara dirinya akan berjuang menghadapi kanguru. Dirasa tidak akan selamat, Julia lalu memberanikan diri untuk adu mekanik dengan si kanguru. Akhirnya, berkat bantuan Karin dan Ellison, mereka pun berhasil menghabisi kanguru. Singkat waktu, scene beralih ke ruang penyimpanan jenazah. Tanpa mereka sadari, jika korban yang tewas digigit kini terinfeksi dan makin menjadi zombie. Sementara di dalam penjara, penjaga pun heran saat mendengar suara ricuh. Lalu, film pun berakhir.